Ya, kita berharap Kuotanya pemerintah ditambahkan. bisa kuotanya ditambahkan khususnya untuk Pergunu ya, Untuk berguna. untuk Pergunu khususnya. Tapi umumnya untuk semua guru-guru mudah-mudahan kebutuhannya itu bisa terpenuhi gitu. Ada panggilan ya, panggilan bahwa kita ingin mencerdaskan anak bangsa. Tapi juga kontribusi dari pemerintah ini kurang sebenarnya ya, masih belum banyak gitu. Betul, iya yang saya pandang seperti itu. Lagi booming nih tentang makan siang gratis. Ini dari SMP tempat Ibu ngajar udah ada tuh belum Bu program tersebut? Ini juga terkait banyak banget, apalagi tantangan sekarang kan anak-anak murid udah gadget gitu ya Bu Iya, udah betul. banyak terdiskriminasi dari teknologi, Iya. budaya barat kayak gitu. Pasti Kadang gurunya kalah sama murid. pinteran murid sekarang ya Bu ya. Oke. Ada keberkahan ya untuk menjadi guru itu mungkin banyak doanya. Tapi juga nggak cuma itu, untuk pemerintah tetap harus memperhatikan juga nasib-nasib guru. Betul. Jangan cuma mentang-mentang kita itu berharap berkahnya kita dilepas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brapo dimanapun berada, selamat datang kembali di Beranda Podcast. Oke, di podcast kali ini kita mau membahas seputar dunia pendidikan. Nah, Sobat Brapo di sini udah hadir bareng-bareng sama saya. Ada Ibu Solha Munawwaroh selaku Ketua Pergunu DKI Jakarta. Assalamualaikum Bu Solha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kegiatannya belakangan ini lagi sibuk apa nih Bu? Selain Lagi mengajar ya Bu? Selain mengajar ya ngurusin Pergunu tentunya ngurusin Pergunu ya Bu ya. Iya, kadang-kadang. Nah, berarti kan sekarang nih udah anak-anak siswa-siswa nih belajar kayak biasa ya Bu ya? Iya, Maksudnya, seperti biasa, cuma kita ada proyek aja P5. Oh gitu. Iya. Sekarang banyak ini ya Bu ya, maksudnya tambahan-tambahan pelajaran yang diwajibkan dari Dinas Pendidikan atau dari Kemenak gitu ya Bu ya? Enggak ada tambahan. Memang ya kita emang kan itu? Pakai kurikulum Merdeka. Oh Jadi iya, termasuk kita kurikulum Merdeka ya, Bu, kurikulum ya? Merdeka itu memerdekakan siswanya dan gurunya untuk menetapkan mana yang kita inginkan gitu dan kita butuhkan materi-materi pelajarannya. Oke, nah Ibu Bu Solha nih, kita mau sebelum kita bahas tentang ini kan kita dalam waktu dekat ini kemarin nih tanggal 20 Agustus ini baru aja dibuka seleksi CPNS gitu ya Bu ya. Apalagi ini kan untuk para tenaga pendidik itu sangat-sangat antusias pasti kan tenaga pendidik ini. Nah, sebelum itu boleh dong Bu, Ibu kan sebagai Ketua Pergunu DKI ceritain secara singkat itu Pergunu apa sih Bu? Oh, iya, sebenarnya Pergunu itu adalah banom daripada NU ya. Nah, Pergunu ini bergerak dalam mengayomi guru-guru yang bernaung di KNU-nya, DNU itu. Jadi ada guru-guru yang bergerak di wilayah sebagai guru umum, ada guru agama gitu yang di pesantren-pesantren gitu. Kita mengayomi semuanya. Jadi bukan cuma guru-guru umum aja. Dan kemudian ada yang PNS, ada yang non PNS, bahkan ada yang honor gitu. Jadi bermacam-macam. Jadi gitu. Berarti perkumpulan guru-guru dalam satu dalam NU yang itu juga sebenarnya nggak cuman di mungkin guru-guru MTS gitu, nggak cuma guru-guru MTS tapi ada SMP kayak gitu. Ada, iya. Jadi yang dibawahi sama Kemenak dan Kemendikbud atau Dinas Pendidikan gitu. Oke Bu. Nah berarti kan yang termasuk dalam Pergunu itu ada dari pegawai negeri sipil, ada dari guru-guru honorer gitu ya Bu ya. Nah di
baru-baru ini tanggal 20 Agustus kemarin dibuka tes CPNS nih atau tes CPNS dan P3K. Nah, mungkin tenaga pendidik di luar sana mau tahu nih Bu, perbedaannya nggak cuma tenaga pendidik sih, maksudnya kayak seluruh masyarakat atau sobat Bravo di luar sana mau tahu nih bedanya CPNS, bedanya PNS, P3K, dan ada satu lagi nih Bu namanya KKI, kontrak kerja individu. Itu bedanya apa ya Bu? Ya memang berbeda. Dari segala sisi berbeda. Iya, berbeda. Ya kalau PNS itu memang masih dinaungi di apa PAN-RB ya. Jadi masuknya ASN juga. Jadi ASN itu terbagi dua. Yang satu PNS, yang PNS ini memang sudah ada gitu sebelumnya, dari sebelum ada P3K juga ada. Memang sebelumnya udah ada PNS. Dia punya hak dan kewajiban, bahkan fasilitas yang pada saat itu memang kita cukup lah gitu ya. Nah, tetapi kebutuhan PNS ini juga kan harus ada yang tenaga-tenaga yang tidak bisa dipenuhi ketika PNS ini nggak ada gitu. Maksudnya untuk itulah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu mengangkat P3K. Jadi ada kepentingan apa sih namanya ketidakmampuan pemerintah mungkin ya untuk mengangkat PNS untuk jumlah yang tertentu, jadi diangkatlah P3K gitu. Ini yang saya pahami ya, karena saya seperti itulah. Berarti P3K tuh masih termasuk pelengkap dari si PNS itu ya? Ya, intinya sama ya. Di apa namanya termasuk ASN juga. Cuma bedanya kalau fasilitasnya PNS, dia punya kesempatan untuk menikmati masa tuanya dengan ada fasilitas untuk masa tua, tunjangan masa tua, pensiun, kemudian dan sebagainya. Tapi kalau P3K tidak. Itu yang saya baca itu ya, nggak ada. Nah, kemudian kalau PNS sejak diangkat dia sampai batas yang ditentukan. Kalau misalnya fungsional itu kalau guru yang saya tahu itu sampai 60 tahun. Kalau yang struktural itu sampai 58 tahun. Kalau P3K sejak diangkat dia ada batas waktunya 5 tahun. Nah itu. Nah, ketika dia kinerjanya itu baik, bisa diangkat kembali 5 tahun kembali, 5 tahun lagi. Tapi kalau menurut atasannya kinerjanya kurang memadai, ya itu bisa aja diputus kontrak gitu. Oke. Berarti sebenarnya bedanya dari sisi tunjangan, kemudian masa kerjanya ya Bu. Oke, berarti kalau misalnya P3K itu setelah 5 tahun nanti bisa jadi diperpanjang, bisa jadi enggak. Betul. Tapi bisa jadi juga daftar PNS juga bisa ya Bu ya? Berarti? Sekarang saya lihat begitu pengumumannya yang saya lihat bisa untuk P3K bisa mendaftar PNS tanpa meninggalkan P3K-nya gitu. Jadi nyambi jatuhnya ya Bu ya? Jadi nanti bisa daftar PNS-nya. Kalau misalnya yang KKI itu Bu, kontrak kerja individu? Nah, kalau KKI ini sebenarnya yang naungi Pemda DKI ya, khususnya DKI untuk mengatasi kekurangan tenaga-tenaga yang ada di DKI. Itu masa kerjanya sejak diangkat itu setahun kontraknya. Cuma setahun aja kalau KKI. Setahun kemudian ketika kinerjanya itu dianggap cukup, mampu gitu, bisa diangkat kembali setahun kemudian dan seterusnya sampai setahun kemudian. Tapi KKI itu nggak ada tunjangan segala macam gitu nggak? Nggak ada. Karena emang di bawah Pemda DKI. Iya. Berarti juga masa waktu kerjanya tuh lebih sedikit daripada P3K tadi ya Bu ya? Kalau kerjanya hampir sama. Satu tahun. Masa kerjanya, iya, lebih sedikit. Lagi gitu iya, cuma setahun. Oke. Tapi dari Pergunu ini berarti ada dari PNS, P3K sama KKI juga ada? Iya, bermacam-macam. Honor swasta juga ada. Oke. Kalau misalnya itu banyak ya Bu ya dari seluruh wilayah Jakarta berarti ya? Iya. Se-DKI 6 wilayah kita menaungi mereka semua. Oke. Nah,
berarti kalau misalnya KKI ini cuma dari Pemda DKI Jakarta aja, Bu, atau dari daerah lain tuh ada, Bu? Yang saya tahu Pemda DKI aja. Oh, Pemda gitu. DKI. Tapi emang mungkin saya juga pernah baca juga, tapi saya mungkin fokus ke DKI aja. Iya, karena gue ketua Perguna DKI ya. Mungkin ada, tapi mungkin namanya kali ya dari Pemda daerahnya masing-masing gitu. Oke. Nah, Bu, ini kan berarti banyak dari segala macam jenis tadi PNS, KKI, P3K yang ada di Pergunu. Nah, menurut Ibu itu kalau misalnya yang guru-guru yang tenaga pendidik yang masih honorer nih, disaranin mau ikut lebih baik ikut yang mana di antara ketiga itu? Oh, kalau saya menyarankan semua diikuti. Tapi sebenarnya bisa diikuti. Misalnya kayak seleksinya itu kan pasti bermacam-macam. Iya, tapi yang dua aja ya yang kita bicarakan, maksudnya P3K dan PNS ya. Okay. Kalau saya fokus ke PNS karena kan tunjangan-tunjangannya, kemudian hasil kerjanya kan lebih baik ya kan. Nah, seandainya tidak ada kemampuan ya kita P3K yang bisa kita ikuti gitu. Tapi menurut saya semuanya haruslah ikut supaya kita bisa tahu gitu seberapa jauh kemampuan kita kan. Betul. Berarti izin Bu, berarti Ibu ini sekarang PNS atau? Iya, saya PNS. Udah 30 tahun sih PNS. Wah, ini harus tahu nih kiat-kiat jadi PNS tenaga pendidikan sama Bu Solah gimana. Oke, kita lanjut ya. Terus kalau misalnya berarti kan di Pergunu ini kan masih ada yang honorer. Terus misalnya dia mau tingkatin ke PNS atau P3K, peran Pergunu dalam membantu tenaga pendidik itu gimana caranya? Biasanya kita selain informasi-informasi yang kita berikan gitu ya, kita sampaikan, kita juga mencari-cari atau mendorong teman-teman untuk ikut pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kompetensinya gitu. Pelatihannya diselenggarain oleh Pergunu sendiri atau kita kerjasama? Kerjasama. Kadang saya juga kalau ada dari Pemda DKI, dinas DKI, dinas gitu, atau di Kementerian Agama, seandainya ada, kita gerakan teman-teman yang kemampuannya, ini kemampuannya masih kurang, kita kita undang gitu, kita sodorkan ini nama-namanya gitu. Kalau misalnya ikut pelatihan gitu berarti ada dampak ke nanti tes, mungkin dia tes CPNS kah atau tes P3K-nya itu, Bu? Mungkin kan dapat sertifikat atau apa gitu ya kan, Bu? Iya, memang kalau untuk tes CPNS memang agak gimana ya, saya sendiri aja dulu ya waktu itu 5 kali tes CPNS nggak lulus. Berarti nggak sekali coba langsung. Jadi kita evaluasi lagi. Jadi nggak bisa langsung tes terus pasti ini berhasil gitu kan, karena kita kan kemampuan kita belum tentu tahun ini yang ditanya seperti ini, tahun berikutnya seperti itu lagi kan. Setiap tahun itu beda soal, beda mungkin nanti berapa soalnya, macam-macam soalnya kayak gitu ya, Bu. Ibu waktu itu tesnya tahun berapa itu? Waktu dulu aja susah ya, Bu ya, apalagi tahun-tahun sekarang yang udah banyak peminatnya ya, Bu. Dulu tuh tahun 92. Saya 92. Aduh, saya belum lahir. Jadi saya lulus sarjana muda tahun 88. Masya Allah. 89 saya ikut, 80 tahun 90 ikut, 91 ikut. Setiap tahun ikut. Tidak pantang menyerah. Evaluasi terus gitu. Jadi nggak bisa. Kok saya nggak lulus ya? Kenapa sih? Kayaknya kita didiskriminasi. Enggak sih, emang ya kalau ketika udah selesai, udah waktunya gitu ya, ketika kemampuan kita udah mencukupi, insya Allah ya kita bisa lah untuk menjadi apa yang kita cita-citakan. Yang penting gitu. Ya jangan cepet nyerah aja ya, Bu ya. Iya, kalau misalnya emang ini kayak kok nggak lolos gitu, tapi harus ini kesalahannya dari soal yang mana, dari bagian yang mana, dievaluasi gitu terus ya. ya. Oke. Terus Bu, kalau misalnya
apa namanya, ini kan ada formasi dari PNS ini kemarin itu diumumin sama kalau misalnya formasi PNS untuk tenaga pendidik itu sekitar 400.000 lebih. Itu kan banyak tuh ya Bu ya. Tapi seimbang nggak sih Bu sama jumlah guru honorer yang ada di DKI yang pengen coba untuk tes PNS ini Bu? Saya rasa antara guru yang mengharapkan untuk PNS dengan formasinya itu jauh sekali ya, sekali. Mungkin 1 banding berapa gitu. Berarti emang setiap tahun itu lulusan anak mahasiswa yang menjadi lulusan sarjana pendidikan itu banyak sekali setiap tahunnya. Karena kan menumpuk gitu ya, bertumpuk. Terus juga saya dengar Bu, kalau misalnya setelah lulus sarjana pendidikan itu akan ada lagi ada sesuatu yang harus dilakuin lagi, itu apa ya Bu namanya? Iya, kita ada pendidikan yang sekarang itu apa namanya? Kayak wajib kalau ibaratnya kalau kesehatan PPG. Kan, PPG ya. Jadi kita guru ya, jadi ibaratnya nyari SIM-nya ya, SIM guru ya. Gitu. Jadi memang sudah ada di dalam pendidikannya itu untuk menjadi guru. Ada ilmu psikologi dan sebagainya. Tetapi memang setiap saat itu harus ada nambah-nambahnya gitu. Jangankan yang sebelum PNS, yang sesudah PNS pun harus ada penambahan kualifikasi guru kan. Gitu. Nah, dulu saya kan masih sarjana muda, begitu tahun berikutnya saya harus S1. Nah, mungkin yang berikutnya lagi mungkin S2 dan sebagainya. Mungkin yang sekarang saya baca ada TOEFL-nya dan sebagainya. Benar. Makin meningkat gitu. Oke. Terus Bu, kalau misalnya ini kan P3K itu sebenarnya tadi kan bedanya itu dengan PNS nggak ada tunjangannya. Terus misalnya juga masa kerjanya itu P3K 5 tahun baru diperpanjang lagi 5 tahun gitu ya Bu ya. Nah sebenarnya itu tuh kalau misalnya dari guru honorer ke P3K itu menguntungkan atau tambah mending sekalian PNS aja deh gitu, atau ya nggak apa-apa coba P3K dulu baru loncat ke PNS, atau cuma sekedar ini jadi nambah-nambah beban administratif aja nih gitu. Gimana tuh Bu? Ya Pergunu sendiri berharap sih P3K itu setara dengan PNS. Artinya nggak ada batasan gitu ya, nggak ada batasan waktunya ya. Iya, pengennya seterusnya gitu, maksudnya sampai batas seperti PNS. Dan fasilitasnya mungkin bisa lebih tinggi mungkin. Iya, kan ya dengan seiring berjalannya waktu kan negara makin lama makin kaya kan. Karena juga setiap tahun tuh tes PNS atau P3K ini ketentuannya selalu berubah-ubah ya Bu ya. Betul. Misalnya di tahun kemarin itu banyak PNS tenaga pendidikan, terus tiba-tiba tahun besoknya tenaga pendidikan cuman P3K-nya aja, PNS-nya nggak ada. Kan itu sebenarnya juga gimana ya, para tenaga pendidik di luar sana nih kayak sebenarnya itu yang harusnya dicoba untuk mereka di tahun ini, tapi ternyata nggak ada kuotanya kayak gitu ya Bu ya. Berarti maksudnya emang diharapkan juga sama pemerintah buat disamaratakan untuk P3K dan PNS, walaupun memang ada perbedaan di tunjangannya atau di masa kerja tadi gitu ya Bu ya. Saya rasa dari anjapnya ya. Jadi maksudnya ada analisis jabatan. Maksudnya gini loh. Jadi setiap instansi itu kan ada jabatan-jabatan tertentu, ada yang udah kosong, ada yang masih terisi penuh, ada yang kebanyakan gitu kan. Ya itu dari analisis itulah yang saya rasa pemerintah mengisinya itu dengan menerima dengan mengisi formasi itu gitu, menurut saya ya. Jadi yang saya baca seperti itu, karena dari nggak semua semua pegawai itu
satu tahun ini misalnya 1.000, tahun depan 1.000 kan nggak mungkin kan. Mungkin tahun ini ada yang pensiun sekian ratus gitu kan, ada yang nggak ada umurnya, atau ada juga yang mengundurkan diri, mungkin dia dapat beasiswa gitu kan. Jadi untuk mengisi itu yang terima maka berbeda-beda. Tapi kita memang mengharapkan guru ya yang diperbanyak ya. Betul. Karena guru tuh sangat penting gitu ya. Kalau kita mendapat pekerjaannya terlalu banyak juga kan kurang fokus. Kalau bisa guru dikurangin itu jam-jamnya, fokus ke pembinaan gitu. Lebih fokus ke pembinaan. Gimana Mas Dewa? Jadi gini, ada guru kan kerjanya bisa menghadapi siswa ketika di kelas. Tapi bisa di luar kelas gitu kan. Di luar kelas kita juga harus membina mereka gitu. Bahkan sampai malam pun kita kalau ada masalah-masalah kan kita harus bisa menanggapinya. Berarti nggak cuma sekedar ngajar aja ya? Iya, betul kan, kita mendidik. Mendidik kan 24 jam. Oke, berarti harus standby. Kalau misalnya ada murid yang ngerasa di luar mata pelajaran juga harus tetap direspon ngomong ya, diayomi gitu. Oke. Nah, Bu, kalau misalnya di Pergunu sendiri berarti ada nggak guru yang udah daftar P3K atau PNS terus misalnya tiba-tiba udah daftar beberapa kali gurunya nggak lolos gitu. Nah, terus guru tersebut merasa kayak gimana nih, gampang menyerah gitu kan. Terus merasa kayak didiskriminasi kayak gitu. Dari Pergunu sendiri itu solusinya apa, Bu? Ya, memang ada beberapa teman-teman gitu yang nggak lulus, kemudian kita memberi semangat, ya kita mencarikan jalan keluarnya dengan pelatihan-pelatihan. Nah, sering-sering kita share, ini ada pelatihan ini gitu kan, ada pelatihan peningkatan kompetensi. Misalnya kalau kompetensi dia di bidang metode pengajaran, ya itu ya kita share yang seperti itu. Kalau metode tentang pendekatan melalui media misalnya, guru-guru juga diminta untuk ikut pelatihan media gitu, media pembelajaran. Karena kan banyak juga. Berarti pelatihan itu kurun waktunya setahun, ada beberapa pelatihan itu, Bu? Kalau yang kita share itu memang kita ikut kerjasama dengan lembaga lain sih ya. Jadi ada pelatihan seperti itu. Kalau di Dinas Pendidikan itu yang kita tahu hampir setiap bulan ada. Oke. Di bidang mapel, berbagai mapel. Tapi kalau dari Kementerian Agama hanya beberapa kali ya yang saya dapat gitu. Agak mungkin hanya setahun 2 kali, 2 semester lah ya. 1 semester 1 kali gitu. Ya saya berharap sih semua instansi ikut bergerak membina guru-guru. Bahkan anak bangsa ini kan yang ngomong kan guru gitu kan. Benar, Bu. Berarti juga kontribusi dari pemerintah ini kurang sebenarnya ya, masih belum banyak gitu. Betul, iya yang saya pandang seperti itu. Oke. Ini juga terkait banyak banget, apalagi tantangan sekarang kan anak-anak murid udah gadget gitu ya, Bu. Iya, udah betul. Banyak terdiskriminasi dari teknologi, budaya barat kayak gitu. Pasti juga guru perannya luar biasa ekstra gitu ya. Harus update terus. Kadang gurunya kalah sama murid. Pinteran murid sekarang ya, Bu ya. Oke. Kalau misalnya berarti kan kuota P3K ini kan dari tahun ke tahun kayaknya lebih kecil dari CPNS atau lebih besar tuh biasanya kalau untuk tenaga pendidik? Kalau tenaga pendidik harusnya lebih besar ya. Lebih besar P3K-nya ya berarti ya, Bu, daripada PNS. Untuk tahun ini yang saya lihat di penerimaan PNS itu tenaga pendidik yang di Pemda DKI ya. Itu kosong itu. Jadi mungkin P3K-nya nanti yang
guru-guru kayaknya. Oh, berarti yang ada justru P3K-nya. Yang di Pemda. Yang di Pemda itu mungkin di P3K. Oh, di atau Pemda di KKI. Jadi Pemda DKI seperti itu. Karena pengumuman yang saya baca hari ini itu Pemda DKI hanya merekrut beberapa yang di luar guru gitu. Oh gitu. Saya terenyuh juga sih. Sih lah, kok nggak ada gurunya gitu. Oh, itu dari P3K-nya Bu? Apa dari PNS ya tadi? PNS. Oh PNS di iya. PNS Pemda DKI. Iya, itu nggak ada tenaga guru. Oke. Yang saya baca hari ini. Saya juga sempat lihat edarannya tuh Bu, kalau misalnya kayaknya tenaga pendidikan itu banyak di Kementerian Agama, ya nggak sih Bu? Itu kalau Kementerian Agama khusus yang buat itu ya, yang buat madrasah dan pesantren. Gitu. Oh beda berarti ya Bu ya. Oke. Memang agak dari pengumuman kemarin pembukaan PNS ini sebenarnya banyak masyarakat yang agak kaget gitu ya Bu, karena kan dari pengumuman di awal tahun waktu itu tuh bilangnya ini PNS dibuka 3 gelombang gitu kan. Ternyata dibuka cuman 1 dan itu udah memasuki akhir tahun gitu kan. Makanya sekarang orang-orang tuh pada ini kapan nih pembukaan gitu kan. Apalagi kan tenaga pendidik nih di Jakarta, untuk tenaga pendidik sendiri kan Ibu sebagai ketua Perguno DKI, itu gajinya masih ada yang kecil banget gitu nggak sih Bu? Kalau yang di sekolah-sekolah yang KKI dan P3K sih udah cukup ya di atas UMR ya kalau nggak salah. UMR lah di UMR. Tapi kalau di swasta itu masih ada yang jauh di bawah UMR. Makanya saya berharap teman-teman bisa meningkatkan kualitasnya sendiri, kemudian bisa ngikut baik P3K maupun PNS gitu. Oke, tapi sejauh ini kalau di DKI nggak separah di luar DKI gitu ya Bu ya? Untuk gaji honornya. Honor yang honor yang itu ya, yang di sekolah swasta apa yang di negeri? Di keduanya itu Bu. Memang ada perbedaan. Oh gitu. Kalau misalnya swasta lebih besar berarti. Lebih kecil. Ya swasta yang ini ya. Bahkan teman-teman saya tuh ada yang sampai di bawah 1 juta kan. Untuk hidup di Jakarta. Sedemikian rupa gitu ya. Jadi saya juga terenyuh juga kalau makanya kita berusaha tuh mudah-mudahan Perguno bisa mewadahi teman-teman bisa diangkat jadi PNS atau P3K gitu. Tantangannya apa Bu? Dari Perguno untuk guru-guru di Jakarta ini buat didistribusikan untuk mengikuti P3K ini, tantangan dari Perguno sendiri atau dari misalnya kayak Bu saya udah nyaman Bu di ngajar di swasta nih Bu, walaupun gaji saya kecil. Ada nggak sih Bu ya kayak gitu? Walaupun gajinya kecil nggak apa-apa deh, saya udah nyaman di swasta ngajarnya ke anak-anak. Kan ada tuh yang bener-bener ngajar dari hati gitu ya Bu ya. Gak memikirkan gaji kayak gitu. Ada nggak sih Bu? Ada tapi sedikit ya. Jadi ada teman-teman saya nih ada tuh yang udah umurnya udah enak di sekolah swasta, tapi dia nyambi lah kerja di mana. Nah, tapi pengennya dia bagaimana sekolah swasta itu tapi digaji sama pemerintah gitu. Ini saya dengar beritanya kemarin malah justru orang tua murid yang banyak demo soal anak sekolah swasta jadi kayak negeri gitu Bu. Nggak bayar gitu kayak negeri. Tapi kalau untuk ini saya baru dengar. Jadi gini, nanti sekolah swasta tapi dia yang di Jakarta ya, nanti akan masuk kepada PPDB bersama. Jadi sekolah swasta itu akan dibiayai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang ada di DKI ini. Jadi gitu. Seandainya ada siswa itu yang jadi pembiayaannya dari pemerintah gitu. Walaupun itu swasta. Itu udah berjalan separuh. Oh udah berjalan. Berarti emang ada beberapa sekolah swasta yang di Jakarta yang udah dibiayain pemerintah dari segi biaya per bulannya itu Bu? Atau
Iya, jadi siswanya ada yang nggak bayaran karena udah diampu sama pemerintah. Tapi namanya tetap swasta berarti. Swasta. Oke. Kalau misalnya apa namanya Bu, yang terjadi nih jika kuota P3K ini nggak cukup buat nampung semua guru honorer yang memenuhi syarat. Jadi kayak misalnya P3K-nya ini guru udah memenuhi syarat sebagai P3K, tapi dari formasinya itu nggak menampung guru-guru yang ada di Jakarta tuh gimana Bu? Ya, kita berharap kuotanya pemerintah bisa kuotanya ditambahkan khususnya untuk Pergunu ya. Untuk Pergunu khususnya, tapi umumnya untuk semua guru-guru mudah-mudahan kebutuhannya itu bisa terpenuhi gitu. Oke. Berarti emang sebenarnya masih kurang untuk kuotanya ya Bu ya, untuk kurang jauh. Karena setiap tahun sarjana-sarjana pendidikan yang lulus gitu ya Bu ya. Ya makanya ada maksudnya anak-anak. Ibu sekarang ngajar di SMP ya Bu ya? Iya betul. Oh SMP. Kalau misalnya di SMA kan ada tuh misalnya yang ini lanjutnya mau kuliah jurusan apa gitu. Sekarang anak-anak kayaknya udah mulai berkurang nih yang bilang saya mau lanjutin pendidikan gitu-gitu Bu. Karena kan mungkin mereka mikirnya nih gaji guru kecil kayak gitu-gitu dan harus susah, biaya kuliahnya mahal, terus gajinya kecil dan harus ikut PNS lagi atau P3K lagi gitu ya Bu. Jadi peran guru buat memotivasi anak-anak melanjutkan peran gurunya itu juga harus benar-benar kuat sekali ya Bu ya. Iya kembali lagi ke dalam diri kita ya. Ada panggilan ya, panggilan bahwa kita ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi seandainya kita hanya mengharap gaji gitu ya, kan ada teman-teman saya yang saya bilang itu gajinya di bawah 1 juta, tapi cukup itu bisa menyekolahkan anaknya di pesantren di luar kota, ya kan artinya kan kok cukup gitu. Jadi artinya kan ada keberkahan ya untuk menjadi guru itu mungkin banyak doanya, tapi juga nggak cuma itu, untuk pemerintah tetap harus memperhatikan juga nasib-nasib guru. Betul. Jangan cuma mentang-mentang kita itu berharap berkahnya kita dilepas gitu. Yang penting berkah gitu, tapi ya hidup di Jakarta. Iya, Jakarta kan beda ya. Kota metropolitan. Kebutuhan hidupnya. Apa-apa serba mahal di ibu kota gitu ya Bu. Jadi harapan ke pemerintah juga nggak buta gitu ya terhadap para guru walaupun di Jakarta gitu ya Bu, apalagi di daerah ya Bu. Aduh, sedih banget itu Bu kayak. Nah, terus kalau misalnya gimana Bu, kalau misalnya pemerintah DKI Jakarta ini mesti ini, kalau misalnya proses dari seleksi P3K ini nggak cuman nguntungin dari bidang latar belakang pendidikan tertentu gitu Bu. Jadi kan misalnya kayak kalau seleksi P3K ini yang banyak misalnya dari lulusan sarjana pendidikan yang emang maksudnya misal kayak bahasa-bahasa gitu kan pasti jarang ya Bu ya. So kayak latar belakangnya itu Bu. Maksudnya? Jadi misalnya nih kan kalau seleksi P3K ini kan ada formasinya. Nah itu kan misalnya sarjana S1 pendidikan bahasa Indonesia. Nah misalnya pendidikan bahasa Indonesia itu ternyata cuma berapa kuota dari sekian banyak kuota formasi untuk P3K dan PNS itu. Oh, saya rasa enggak tuh. Kayak ada anjapnya kan. Jadi kebutuhannya berapa, yang diterima berapa kan gitu. Kalau kebutuhannya 1.000, yang diterimanya yang terimanya tentu 1.000. Tetapi ketika yang masuk itu 1.500, yang 500 tentunya nggak dapet gitu. Jadi ada hasil tesnya. Kalau misalnya kayak gitu, misalnya nih, misalnya saya nih sarjana sastra Inggris gitu ya Bu, pendidikan atau pendidikan bahasa Jerman atau bahasa apalah gitu yang jarang banget ya Bu ya. Terus misalnya di kuota formasi P3K dan PNS itu nggak ada, itu
dari Pergunu sendiri gimana solusinya gitu, biar dia tuh tetap nggak ya udah honorer gitu. Tetap honorer gitu, apa gimana tuh Bu? Karena kalau di sekolah-sekolah yang negeri ya, kita kan sesuai bidang studinya. Iya benar. Jadi nggak bisa ambil sembarang guru dengan bidang studi lain, karena nanti hasilnya kan berbeda. Hasil pendidikannya kan berbeda kan. Jadi saya rasa pemerintah juga membatasi itu ya. Nah, untuk Pergunu, saran-saran Pergunu itu kalau apa ya namanya, mungkin ada beberapa bidang keilmuan yang harus dimiliki oleh beberapa dari satu orang itu, mungkin bisa nambah-nambah ilmu pengetahuan lain ya kan. Atau saya juga nggak yakin ya. Tapi ya menurut saya memang sebelum kuliah tuh kita lihat dulu lah ya, itu kebutuhannya apa, nanti bergerak di bidang apa kan. Formasi untuk, mohon maaf sekarang kan banyak bidang seni ya yang dibutuhkan, itu banyak guru yang dibutuhkan itu bidang seni. Karena memang seni itu mungkin orang kurang suka ya. Padahal itu karena kebutuhannya banyak, jadi peminatnya kurang. Banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan itu. Bahkan ada guru lain yang penting sastra itu masukin. Itu nggak bisa kayak gitu kalau sekolah negeri. Oh gitu Bu. Berarti emang harus sesuai. Harus sesuai. Misalnya saya guru agama. Susah juga berarti ya Bu ya kalau misalnya. Kan kalau sekarang anak-anak mahasiswa nih, yang penting lulus PTN dulu gitu. Yang penting lulus PTN dulu, lulus kampus negeri, tapi ternyata nanti lulusannya itu ya nggak masuk di formasi gitu, kebanyakan macet lah istilahnya. Nah, misalnya saya contohnya, saya kan guru PAI, di sekolah saya itu cuma ada yang PNS-nya satu, saya sendiri. Gitu Bu. Dari sekian banyak guru yang ada di tempat Ibu di tempat saya tuh guru matematika banyak sekali. Karena memang waktu pengangkatannya itu banyak pada saat itu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu mungkin matematika itu habis gitu. Nah, nanti ada itu, makanya disebut ada analisis jabatan. ANJAB namanya. Jadi untuk tahun ini siapa ini yang pensiun atau nggak ada gitu kan. Nah, nanti ditambah dengan mungkin kita minta sama pemerintah. Jadi setiap tahun Pemda DKI itu meminta dari Dinas Pendidikan formasi apa yang kosong gitu. Oh gitu, untuk mengisi. Itu berarti untuk mengisinya dari program KKI itu apa yang apa Bu? Iya, waktu ada program KKI itu mungkin pada saat itu kebutuhannya ya, sedangkan pemerintah pusat belum menyediakan. Jadi KKI itu yang masuk ke sekolah kami gitu waktu itu. Pengangkatan KKI. Jadi dikirimlah KKI gitu. Terus Bu, kalau misalnya dari Pergunu sendiri, kalau misalnya ini kan lagi pembukaan P3K dan CPNS, kalau misalnya dalam seleksi itu tidak transparan gitu, atau ada dugaan praktik favoritisme dari tenaga-tenaga pendidik, Pergunu itu tanggapannya apa dan solusinya untuk para guru-guru yang di bawah naungan Bandom NU ini gimana Bu? Iya, kita berharap teman-teman Pergunu itu mengawal ya, mengawal penerimaan PNS ini ya, CPNS ini ya. Artinya mudah-mudahan sih teman-teman tuh bisa ikut, kemudian yang kita Pergununya itu bisa mengawasi lah, jangan sampai ada kecurangan mungkin ya. Kita memang ya di banyak tempat memang dikhawatirkan itu kan, kecurangan itu. Tapi mudah-mudahan tidak. Selain kita berdoa ya, kita mengawasi terus, kita kawal terus gitu. Ya kalau misalnya ada yang nggak transparan langsung
langsung protes Bu. Karena kan ya apa namanya, orang yang mungkin tenaga pendidik itu udah berjuang dari beberapa tahun sebelumnya, udah coba tes terus, ternyata ada sesuatu nih di dalamnya. ada kesan favorit dari salah satu peserta tertentu gitu ya Bu ya. Berarti emang harus selalu diawasi dari Pergunu. Oke. Terus Bu, apa namanya, kalau misalnya guru honorer yang udah coba tes P3K atau tes PNS itu ternyata dia nggak pernah lolos, terus misalnya dia jadi nggak mau ngajar lagi atau jadi kurang lah gitu semangatnya itu, yang tapi dia tuh gurunya udah ngabdi ngajar bertahun-tahun, itu gimana Bu? Dari Pergunu sendiri ada solusinya nggak? Ya sebenarnya sih ada ya, itu ikut simpati sih. Gimana ya? Kita berusaha membangkitkan semangatnya kembali, tetapi ya Pergunu berusaha memfasilitasi ya seperti tadi yang saya ceritakan bahwa Pergunu berusahanya hanya sebatas ikut pelatihan ya, selain juga kita pertemanan ya. Pelatihan itu penting sih buat guru, baik yang belum PNS bahkan yang sudah PNS itu harus tetap kan diuji karena kan ujian kalau guru itu ada namanya UKG, ujian kompetensi guru. Itu dilakuinnya setiap apa emang setelah lulus menjadi sarjana pendidik? Sudah jadi guru, sudah PNS. Sudah PNS. Sudah beda PNS. Sama tadi PPG itu Bu? Iya beda. Oh beda. Kita guru tuh saya kadang-kadang waktunya memang tidak setahun sekali atau bagaimana. Saya udah mengikuti beberapa kali dengan nilai ya kadang-kadang pemerintah daerah itu agak gimana, mudah-mudahan sih bisa meningkat gitu ya. UKG itu. Jadi gurunya juga walaupun udah PNS tetap harus diuji gitu loh. Jadi harus nambah lagi ilmunya gitu. Diujinya itu setelah PNS sekali aja Bu, nggak yang setiap 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali kayak gitu? Saya pernah mengikuti hampir setiap tahun. Oh gitu. Yeah. Setiap tahun ya Bu. Jadi kadang-kadang ada panggilan itu, ada surat panggilan untuk mengikuti UKG. Oke, berarti setelah lulus menjadi sarjana pendidikan pun ada PPG, setelah jadi PNS pun ada UKG. Tapi kalau P3K nggak UKG, nggak wajib UKG. P3K ini belum saya belum ada, saya dengar gitu, belum dengar UKG-nya. Oke, berarti dari PNS tuh sebenarnya juga nggak gampang ya Bu ya, maksudnya udah tes PNS, nanti setelah PNS ada UKG lagi yang harus dilakukan setiap tahun gitu. Kalau dari Pergunu sendiri kebanyakan PNS atau P3K atau KKI itu sih Bu? Kalau Pergunu DKI itu yang banyak guru honor swasta. Tapi untuk yang wilayah Jakarta Barat kebanyakan memang KKI. KKI, PNS-nya juga, kepala sekolah juga ada, dosen juga ada. Berarti Pergunu itu dari guru-guru SD, SMP, SMA dan mahasiswa universitas juga? Iya, dari TK. Oh, dari TK. Dari TK, TPA gitu ya. SD, SMP, SMA, SMK. Oh, SMA. Itu yang di DKI. Kebanyakan begitu. Berarti ini PR ya dari Pergunu sendiri untuk apalagi ini udah memasuki masa seleksi CPNS, P3K, berarti sangat-sangat mengawal dan memperhatikan para guru-guru di DKI Jakarta yang masuk dalam Pergunu untuk bisa kontribusi dalam CPNS dan P3K. Apalagi itu kan emang
itu banyak banget peminatnya Bu, nggak Iya. cuman guru doang ya Bu ya. Dari segala macam apa namanya sarjana-sarjana, nggak selain pendidikan itu minat untuk jadi PNS atau P3K itu sangat-sangat tinggi di tahun-tahun sekarang ini gitu. Nah, sama ada lagi nih Bu, ini kan lagi apa namanya, lagi booming nih tentang makan siang gratis. Ini dari SMP tempat Ibu ngajar udah ada tuh belum Bu program tersebut? Kita belum masuk. Belum masuk. Okay. Nanti mungkin masuknya di pembiayaan kali ya. Oke. Nah, tanggapan Pergunu sendiri dengan adanya program makan siang gratis ini, itu yang anggarannya nanti dipotong dari biaya operasi, itu gimana Bu? Operasional gitu maksudnya. Itu gimana Bu? Oh, ya Pergunu berharap, saya pribadi berharap makan siang gratis ini tidak diambil dari dana BOS. Karena kan untuk dana operasional sekolah itu kan saya rasa masih kurang ya, masih belum mencukupi. Mungkin pemerintah bisa mengambil dari yang lain, diharapkan begitu. Oke, tapi dari apa namanya teman-teman guru-guru dalam Pergunu ini udah ada omongan ini nih, di sini udah ada program makan siang gratis dari sekolah ini tuh udah ada belum sih Bu? Baru sebatas bincang-bincang. Belum masuk berarti ya, belum masuk ke sekolahnya ya. Oke. Berarti ini PR juga nih buat program tersebut supaya jangan memotong dari biaya operasional ya, karena itu kan apa namanya ya membebani para sekolah dan juga guru-guru di sana ya Bu ya. Ya ini ya untuk dana BOS yang sekarang aja ya. Untuk kegiatan kan ya mencukupi ya segitu. Tapi kalau ditimpakan itu nanti kesian yang. Oke. Mungkin terakhir banget nih Bu. Bu Solha bisa kasih apa namanya kesan-pesan untuk para tenaga pendidik di luar sana yang mungkin mau mengikuti tes PNS atau P3K atau KKI. Ada pesan yang ingin disampaikan? Buat teman-teman khususnya Pergunu ya, teman-teman guru khususnya guru NU, saya berharap tingkatkanlah kualifikasi Anda, kemudian tingkatkan kompetensi yang kita miliki supaya nanti untuk ujian CPNS-nya itu bisa kita lakukan dengan baik gitu, kita jawab dengan baik. Ya terutama sering-sering deh latihan. Ya soal-soal, terutama soal-soal SKD ya kan. PIU. Nah kemudian banyaklah berapa soal itu yang kadang-kadang nggak satu soal ini bisa besoknya soal itu lagi gitu. Iya, setiap tahun beda ya. Iya beda, karena saya mengalami sendiri itu soal tahun ini begini, tahun depannya beda lagi gitu. Jadi harus rajin-rajin, sama seperti kita mengharap murid kita berlatih. Jangan jadi cuman sering latihan gitu, gurunya juga harus sering latihan, jangan anak muridnya aja ya. Banyak-banyak latihan soal. Sering latihan deh. Mudah-mudahan teman-teman guru bisa lolos pada saat CPNS tahun ini semuanya. Saya berharap semua tenaga pendidik yang lolos di CPNS. Iya, mudah-mudahan ya, amin. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa diangkat jadi PNS ataupun P3K. Semua diikutin aja. Semua ujian-ujian diikutin supaya nanti kualitas keilmuan kita bisa lebih baik gitu. Oke. Berarti banyak-banyak latihan soal, terus juga banyak-banyak berdoa, berusaha terus. Mungkin abis pulang ngajar di sekolahnya masing-masing, latihan soal. Walaupun itu nambah beban, tapi kan itu jadi tujuan utama peningkatan diri. Betul. Menjadi PNS, menjadi P3K gitu ya Bu ya. Berarti dari tes PNS itu berarti tadi ada SKB ya Bu ya kalau nggak salah.
Iya. SKB. TIU. TIU masuknya ke SKD. Intelijen umum. SKB itu berarti apa Bu ininya? Ini sedikit tips buat para sobat Brapo yang mungkin mau tes PNS. Untuk keilmuannya ya ada psikologinya, ada apa namanya? Ada mohon maaf, itu ada SKD, tes kemampuan kebangsaan ya, intelijensi umum, kemudian ada karakteristik pribadi. Jadi kita juga harus memperbaiki diri. Terus kompetensi bidang kita masing-masing. Bidang masing-masing ya Bu ya. Berarti dari misalnya pendidikan latar belakang pendidikan masing-masing gitu ya Bu? Iya. Ya kalau bidangnya bahasa Inggris mungkin dia difokuskan ke bahasa Inggrisnya. SKB-nya. Oke. Berarti sebenarnya gampang, cuman tinggal kitanya aja berusaha gitu kan. Berusaha buat tes, terus tes soal, tes SKB. Aduh, saya juga pengen nih Bu. Saya juga pengen nyoba. Dan jangan lelah ya, jangan cuma setahun ini inti aja. Cepat menyerah gitu ya. Ada teman saya 10 kali. Ya Allah Bu. Saya yang baru pengen tes aja, kalau misalnya tiba-tiba nggak lolos tapi formasinya banyak, kadang suka formasinya banyak kok nggak lolos, kurang pinter apa nih gitu ya. Tapi padahal itu kurang latihan soal mungkin. Kurang latihan soal, banyak-banyak belajar lagi. Terus banyak-banyak lihat tuh di Instagram, YouTube kan banyak ya Bu ya sekarang orang-orang yang latihan soal kayak gitu. Terus juga berusaha, berikhtiar gitu ya Bu ya, berdoa gitu. Banyak-banyakin sedekah kalau kata orang, mungkin sedekahnya kurang kali gitu. Iya betul. Gitu. Itu kan kepribadian ya. Oke Bu. Oke. Tapi Sobat Brapo, walaupun mau itu guru honorer, tenaga pendidik honorer, tenaga pendidik pegawai negeri sipil ataupun P3K, itu semua nggak menjamin guru tersebut itu bisa mengajar secara tulus gitu ya. Terus juga ya guru mau itu apapun jabatannya, mereka adalah guru gitu, sebagai tenaga pendidik yang mengajar dan mengayomi anak-anak di sekolahnya masing-masing. Jadi mau itu P3K, PNS atau KKI, itu tetap aja guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Betul ya Bu ya. Jadi tetap hormatinlah guru kalian, tenaga pendidik kalian dimanapun kalian berada. Oke, mungkin segini aja untuk podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton podcast Brapo atau Beranda Podcast di next episode lainnya, yang pastinya bakal gak kalah seru dari podcast dari episode sebelumnya. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.